Kebangkitan wanita penghisap jiwa lelaki dan balas dendam brutal. Setelah Melati bangkit dari kubur, kekuatan gaibnya semakin kuat, dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Ia tak bisa melupakan wajah-wajah perempuan yang turut serta mengeroyok dan mempermalukannya. Dengan kemampuannya yang telah lama tertanam, Melati mulai menelusuri jejak mereka satu persatu. Melati duduk di sudut gelap kamarnya, dikelilingi oleh asap dupa dan lilin-lilin yang menyala, menciptakan lingkaran kekuatan gaib yang menutupi dirinya. Matanya terpejam, bibirnya komat-kamit merapal mantra yang mengalir dari ingatannya yang telah lama tak disentuh. Dalam kegelapan yang pekat, ia memanggil roh-roh penuntun yang pernah menjadi sekutu di masa lalu. Dengan mantra yang semakin dalam, Melati membuka mata batinnya, menembus ruang dan waktu untuk melihat masa lalu para perempuan yang telah menyakitinya. Ia melihat kilasan-kilasan kehidupan mereka, satu persatu, wajah-wajah mereka muncul dengan jelas di benaknya. Roh-roh penuntun membisikkan nama dan petunjuk, memberitahu Melati di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan saat ini. Melati menggunakan kekuatan gaibnya untuk menelusuri lebih jauh. Ia merapal mantra untuk menyusup ke mimpi-mimpi para perempuan itu, menyaksikan kehidupan mereka dari dalam. Dari mimpi-mimpi itulah, ia mengetahui tempat tinggal mereka, siapa keluarga mereka, dan rutinitas sehari-hari yang mereka jalani. Tak ada yang bisa disembunyikan dari Melati, setiap sudut kehidupan mereka menjadi terbuka baginya. Dengan kekuatan yang dimiliki, Melati mampu merasuki burung-burung gagak dan binatang malam untuk mengawasi para perempuan tersebut dari jarak jauh. Lewat mata burung gagak, ia melihat seorang perempuan yang pernah mendorongnya ke tanah sedang memasak di dapurnya. Melalui mata seekor kucing liar, ia mengamati seorang perempuan lain sedang menjemur pakaian di halaman belakang rumahnya. Setiap detail, setiap gerakan, Melati catat dalam pikirannya yang penuh dendam. Melati juga menelusuri riwayat hidup mereka melalui benda-benda pribadi yang pernah mereka sentuh. Dengan menyentuh benda-benda itu, Melati merasakan energi dan emosi yang pernah terikat padanya, memutar kembali memori-memori tentang tindakan mereka di malam yang kelam itu. Ia merasakan kesenangan yang mereka rasakan saat melihatnya tersiksa, dan itu semakin membakar amarah dalam dirinya. Dalam hitungan malam, Melati telah mengumpulkan cukup informasi. Ia tahu siapa mereka, di mana mereka tinggal, siapa keluarga mereka, dan apa yang mereka takutkan. Melati menyusun rencana untuk memberikan mereka balasan yang setimpal, dengan menggunakan pengetahuan gaib dan kekuatan jahat yang telah membangkitkannya kembali dari kematian. Waktu untuk balas dendam telah tiba, dan tak satu pun dari mereka yang akan terlepas dari cengkeramannya. Melati, yang telah bangkit kembali dari kematian dengan kekuatan gaib yang lebih besar, kini melancarkan rencana balas dendamnya terhadap para perempuan yang terlibat dalam pengeroyokan dan pelecehan terhadap dirinya. Ia mulai menyusup ke dalam kehidupan mereka, satu persatu, menggunakan pesona dan kekuatan gaibnya untuk mendekati dan menipu mereka. Melati memilih untuk menyerang pertama kali melalui mimpi. Setiap malam, ia menyusup ke dalam alam bawah sadar para perempuan itu, muncul dalam mimpi mereka dengan wujud yang menenangkan dan akrab. Dalam mimpi-mimpi itu, Melati menyamar sebagai orang terdekat mereka, seorang ibu yang telah lama meninggal, seorang sahabat lama, atau bahkan sebagai pasangan hidup. Ia memanipulasi mimpi mereka, menanamkan rasa aman dan ketenangan palsu yang membuat mereka tidak menyadari bahaya yang mengintai. Saat salah satu dari mereka, Sari, sedang tertidur lelap, ia bermimpi bertemu dengan ibunya yang telah lama meninggal. Sang ibu memeluknya, mengucapkan kata-kata lembut dan menenangkan, membuat Sari merasa damai. Namun, tanpa disadari Sari, itu bukanlah ibunya. Itu adalah Melati yang menyamar, menanamkan pengaruhnya jauh di dalam pikiran Sari. Pagi harinya, Sari bangun dengan perasaan bahwa ibunya telah kembali, dan ia mulai merasakan kehadiran Melati di sekitar rumahnya, seolah-olah ibunya selalu ada di sana. Dengan perempuan lain, Melati menggunakan taktik berbeda. Ia menyamar sebagai seorang sahabat lama, muncul tiba-tiba di jalan, tersenyum dan memanggil dengan suara akrab. "Aku merindukanmu," katanya, sambil memberikan pelukan hangat. Korbannya, seorang perempuan bernama Indah, merasa terharu dan percaya bahwa sahabat lamanya ini benar-benar hadir kembali dalam hidupnya. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, bercakap-cakap seperti sahabat sejati, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Melati perlahan-lahan merasuki jiwa dan pikiran Indah. Melati juga menggunakan ilusi untuk mengendalikan pikiran mereka. Dengan mengucapkan mantra tertentu, ia menciptakan ilusi di sekitar korbannya,
membuat mereka melihat dan mendengar hal-hal yang tidak ada. Seorang perempuan bernama Ratna mulai melihat bayangan-bayangan gelap di sudut-sudut rumahnya, mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya. Saat ketakutannya memuncak, ia mulai percaya bahwa ia sedang dihantui oleh roh jahat. Namun, itu semua adalah karya Melati, yang telah menciptakan ilusi untuk menjebaknya dalam lingkaran ketakutan. Setelah berhasil menjerat setiap perempuan dengan cara-cara yang berbeda, Melati mulai melancarkan pembalasan. Setiap pembunuhan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, mencerminkan rasa sakit dan dendam yang ia rasakan. Untuk Sari, yang tertipu oleh sosok ibu dalam mimpinya, Melati memilih untuk membunuhnya secara perlahan. Sari mulai kehilangan kesadaran akan realitas, semakin terjebak dalam dunia mimpi yang Melati ciptakan. Dalam mimpi itu, Sari merasa nyaman, tetapi dalam kenyataannya, tubuhnya mulai melemah, otaknya terus-menerus digerogoti oleh ilusi. Akhirnya, Sari jatuh dalam koma dan meninggal tanpa pernah bangun dari mimpi yang Melati buat. Indah, yang percaya pada sosok sahabat lama, mengalami nasib yang lebih brutal. Melati menuntunnya ke tepi jurang dengan ilusi kebahagiaan. Suatu malam, saat mereka berdua berjalan di pinggir tebing, Melati melepaskan ilusi itu sejenak, memperlihatkan wujud aslinya yang mengerikan. Indah terjatuh ke jurang dalam keadaan ketakutan, tubuhnya hancur saat menghantam batu-batu di bawah. Ratna, yang sudah ketakutan oleh bayangan-bayangan dan suara-suara aneh di rumahnya, akhirnya tak kuat lagi menahan tekanan mental yang terus-menerus menggerogotinya. Melati menyiksa pikiran Ratna dengan suara-suara yang semakin keras dan mengancam, hingga akhirnya Ratna memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam keputusasaan, Ratna menggantung dirinya di kamar tidur, sementara Melati menyaksikan dengan tatapan dingin dari sudut ruangan. Melati menyelesaikan balas dendamnya dengan membunuh semua perempuan yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut, satu persatu. Ia menggunakan kekuatan ilmu hitamnya untuk memastikan bahwa kematian mereka menyakitkan, penuh penderitaan, dan menakutkan, persis seperti yang mereka lakukan padanya. Setelah semua perempuan itu tewas, Melati merasa puas dan percaya bahwa dendamnya telah terbalaskan. Kini, dengan kekuatannya yang semakin besar, ia melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih kejam. Setelah Melati menuntaskan balas dendamnya terhadap para perempuan yang terlibat dalam kematiannya, ia merasa bahwa kekuatan yang dimilikinya belum cukup sempurna. Melati ingin memastikan bahwa kekuatannya bisa terus berkembang, dan ia tidak lagi perlu terikat oleh batasan seperti pernikahan untuk menghisap jiwa lelaki. Dengan niat menyempurnakan ilmu hitamnya, Melati memulai pencarian untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan gaib. Melati memutuskan untuk mencari kitab hitam kuno yang diyakini menyimpan rahasia kekuatan tertinggi dalam ilmu hitam. Setelah melakukan berbagai ritual pemanggilan dan berkomunikasi dengan roh-roh jahat, Melati akhirnya mendapatkan petunjuk yang membawanya ke sebuah gua tersembunyi di pegunungan terpencil. Di dalam gua itu, Melati menemukan sebuah kitab yang penuh dengan tulisan-tulisan kuno dan simbol-simbol yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki pengetahuan gaib tingkat tinggi. Kitab itu mengungkapkan rahasia bagaimana seseorang bisa menghisap jiwa manusia hanya melalui kontak fisik atau pandangan mata. Melati menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk mempelajari setiap halaman, menyerap ilmu hitam yang semakin meningkatkan kekuatannya. Untuk menyempurnakan kekuatannya, Melati harus melakukan ritual yang mengerikan. Ia memerlukan 9 jiwa lelaki yang harus dihisap hingga mati dalam satu malam. Melati menargetkan sebuah desa kecil di mana para lelaki sering berkumpul di malam hari di sebuah lapangan terbuka. Dengan pesona dan kecantikannya, Melati dengan mudah mendekati para lelaki tersebut, menggoda mereka hingga lengah. Melati memulai ritual dengan menyentuh setiap lelaki, hanya sekadar sentuhan lembut di tangan atau bahu. Pada awalnya, mereka tidak merasakan apa-apa selain ketertarikan dan gairah. Namun, seiring berjalannya waktu, para lelaki itu mulai merasa lemas, pandangan mereka kabur, dan kehidupan perlahan-lahan meninggalkan tubuh mereka. Melati kemudian mengunci pandangan mereka dengan matanya, yang kini memancarkan cahaya merah jahat. Dalam sekejap, ia menghisap jiwa mereka dengan cepat, menguras semua energi kehidupan yang mereka miliki. Satu persatu, para lelaki itu jatuh ke tanah, tubuh mereka kering seperti mayat yang sudah berbulan-bulan ditinggalkan. Kini, Melati bergerak tanpa hambatan, menjelajahi kota demi kota, desa demi desa, dengan pesonanya yang mematikan. Tidak ada yang bisa melawan atau melarikan diri dari kekuatannya. Setiap lelaki yang ia temui menjadi korban,
jiwa mereka diserap dan ditinggalkan sebagai tubuh kosong tanpa nyawa. Dengan kekuatan yang sempurna ini, Melati tidak hanya mengincar lelaki untuk menghisap jiwa mereka, tetapi juga memanfaatkan mereka untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Uang, kekuasaan, bahkan sekadar hiburan, semua bisa ia dapatkan hanya dengan tatapan matanya yang mematikan. Melati kini bukan hanya seorang wanita dengan ilmu hitam, tetapi juga seorang pembawa maut yang tak terhentikan. Ia telah mencapai puncak dari kekuatannya, menjadi makhluk abadi yang tidak mengenal belas kasihan dan hanya memiliki satu tujuan, mempertahankan kecantikannya dan hidup selamanya, dengan mengorbankan jiwa-jiwa tak berdosa yang malang. Setelah menyempurnakan ilmu hitamnya hingga mencapai kemampuan menghisap jiwa hanya melalui kontak fisik atau tatapan mata, Melati menyadari bahwa masih ada satu aspek yang bisa ditingkatkan, pesona gaibnya. Ia ingin memastikan bahwa tak ada seorang pun yang mampu menolak atau melarikan diri dari daya tariknya. Melati ingin menjadi sosok yang tidak hanya mematikan, tetapi juga tak tertahankan. Melati mulai menggali lebih dalam ilmu hitam yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun. Ia kembali ke kitab kuno yang ditemukannya di gua, mencari cara untuk meningkatkan daya pikatnya. Di dalam kitab tersebut, Melati menemukan sebuah ritual kuno yang dikenal sebagai ritual pesona 1000 jiwa asteris. Ritual ini dikatakan mampu memberikan kekuatan pesona yang tak tertahankan, yang bisa mengendalikan pikiran dan perasaan siapapun yang menjadi sasarannya. Ritual ini memerlukan pengorbanan besar, Melati harus mengumpulkan energi dari 1000 jiwa manusia yang pernah ia hisap. Jiwa-jiwa ini akan dipanggil kembali dan disatukan dalam sebuah ritual besar yang dilakukan di bawah bulan purnama. Pada malam yang ditentukan, Melati mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna, lingkaran sihir, lilin, dan simbol-simbol kuno yang diukir di tanah. Saat ritual dimulai, Melati memanggil kembali 1000 jiwa yang pernah ia hisap, dan mulai menyerap energi mereka sekali lagi. Namun kali ini, energi itu tidak dihisap untuk mempertahankan kehidupannya, melainkan untuk meningkatkan pesona gaibnya. Dalam sekejap, tubuh Melati memancarkan cahaya kemilau yang memancar keluar, seolah-olah bulan purnama itu sendiri telah memasuki tubuhnya. Setelah ritual selesai, Melati merasakan perubahan signifikan dalam dirinya. Setiap langkahnya kini membawa aura misterius dan memikat yang membuat siapapun yang melihatnya tidak bisa berpaling. Matanya, yang dulu hanya memancarkan cahaya merah jahat, kini bersinar dengan keindahan yang membuat siapapun terpesona. Lelaki yang berpapasan dengannya akan langsung merasa tertarik, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Kini, hanya dengan tatapan mata, Melati bisa membuat lelaki manapun jatuh cinta padanya dalam sekejap. Bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, mereka sudah sepenuhnya berada di bawah pengaruhnya, siap melakukan apapun yang Melati inginkan. Dengan sentuhan lembut di pipi atau tangan, Melati bisa membuat mereka merasa nyaman dan terlena, kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Setelah seorang lelaki terjerat dalam pengaruhnya, Melati akan mulai menghisap jiwa mereka perlahan-lahan. Tidak seperti sebelumnya, di mana proses ini terasa menyakitkan dan cepat, kini Melati bisa melakukannya dengan cara yang lebih halus dan mematikan. Lelaki-lelaki itu akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang luar biasa ketika berada di dekat Melati, tanpa menyadari bahwa hidup mereka sedang dikuras sedikit demi sedikit. Setiap hari yang berlalu, mereka akan merasa semakin lemah dan kelelahan. Awalnya, mereka mungkin hanya berpikir bahwa itu adalah akibat dari cinta yang mendalam atau hasrat yang tak tertahankan, tetapi pada akhirnya, tubuh mereka akan mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan kerusakan yang tidak bisa dijelaskan. Wajah mereka menjadi pucat, mata mereka kehilangan kilauan, dan semangat mereka mulai menghilang. Melati tidak perlu terburu-buru, ia menikmati proses ini, menikmati bagaimana mereka dengan sukarela menyerahkan hidup mereka kepadanya. Pada akhirnya, ketika tubuh mereka tidak lagi bisa bertahan, mereka akan mati dalam keadaan yang menyedihkan, tetapi tetap dengan senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka telah mati dalam pelukan cinta sejati. Melati kini menjadi sosok yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Tidak ada lagi yang bisa menolak atau melarikan diri darinya. Pesona gaibnya yang tak tertahankan membuatnya menjadi makhluk yang tidak hanya abadi, tetapi juga sangat mematikan. Ia terus berjalan, meninggalkan jejak kematian di setiap tempat yang ia kunjungi, sambil tetap mempertahankan kecantikan dan pesona yang memikat, selamanya muda dan tak terkalahkan. Melati selalu memulai aksinya dengan berpura-pura menjadi pendatang baru di setiap desa yang ia datangi. Dengan penampilannya yang luar biasa cantik dan perilakunya yang anggun,
ia dengan mudah menarik perhatian para lelaki. Setiap kali Melati tiba di sebuah desa, ia akan berjalan di pasar atau tempat-tempat umum, membiarkan dirinya dilihat oleh sebanyak mungkin orang. Tatapannya yang menggoda dan senyumnya yang memesona membuat para lelaki tak mampu berpaling. Melati seringkali memulai dengan menargetkan lelaki yang terlihat berpengaruh di desa tersebut. Ia akan mendekati mereka dengan alasan yang tampaknya tidak mencurigakan, seperti meminta bantuan atau sekadar berbasa-basi. Dalam percakapan singkat itu, Melati akan menggunakan tatapan mata yang dalam dan suara lembutnya untuk memikat hati mereka. Begitu lelaki tersebut terjerat, Melati akan segera mengajaknya untuk bertemu kembali di tempat yang lebih sepi. Melati selalu memilih tempat-tempat yang tersembunyi untuk melangsungkan pertemuan selanjutnya, hutan kecil, gubuk tua, atau bahkan tepi sungai yang jarang dikunjungi orang. Di sana, ia akan bertindak dengan lebih intens. Melati menggunakan sentuhan lembut di tangan atau wajah mereka, yang membuat lelaki-lelaki itu merasa nyaman dan terlena. Mereka tidak tahu bahwa saat itulah, jiwa mereka mulai terserap perlahan oleh Melati. Pada malam-malam berikutnya, Melati akan terus mengundang lelaki yang sama untuk bertemu, dengan setiap pertemuan memperdalam keterikatan mereka padanya. Lelaki-lelaki itu akan merasa semakin lemah setiap kali bertemu dengannya. Tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak biasa, mata yang cekung, kulit yang pucat, dan energi yang terus terkuras. Namun, mereka tetap kembali, seolah-olah dipaksa oleh kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Setelah beberapa waktu, Melati akan berpindah ke lelaki lain di desa tersebut, mengulangi proses yang sama. Dalam waktu yang singkat, banyak lelaki di desa mulai menunjukkan gejala-gejala yang sama, kehilangan vitalitas, wajah yang menua dengan cepat, dan semangat hidup yang memudar. Istri-istri dan keluarga mereka mulai khawatir, tetapi tidak bisa menemukan penjelasan yang masuk akal atas apa yang terjadi. Mereka hanya melihat bahwa para lelaki yang dulu sehat dan kuat kini sekarat tanpa sebab yang jelas. Desa-desa yang pernah disinggahi Melati mulai dipenuhi dengan kisah-kisah tentang lelaki yang mati secara misterius. Setiap kali Melati meninggalkan desa tersebut, dia meninggalkan jejak kematian yang tak terelakkan. Namun, tak ada seorang pun yang mencurigai bahwa Melati adalah pelakunya, karena ia selalu menghilang sebelum desa itu sepenuhnya menyadari teror yang telah menimpa mereka. Dengan setiap desa yang ia kunjungi, Melati meninggalkan jejak kematian yang semakin panjang. Lelaki-lelaki yang menjadi korbannya akan terus teringat pada senyum dan tatapannya yang memikat, bahkan ketika mereka berada di ambang kematian. Beberapa orang mulai berbicara tentang seorang wanita misterius yang membawa kutukan, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia atau bagaimana menghentikannya. Melati kini menjadi momok yang menakutkan di antara desa-desa tersebut, seorang wanita yang tampaknya datang membawa cinta dan pesona, tetapi sebenarnya membawa kematian yang lambat dan pasti. Dalam perjalanan terornya yang tidak terhentikan, Melati terus mencari lebih banyak korban, memuaskan dahaganya akan jiwa-jiwa manusia dan meninggalkan kehancuran di setiap tempat yang ia datangi. Melati, yang kini telah menyempurnakan kekuatan gaibnya, semakin haus akan jiwa-jiwa lelaki. Apa yang sebelumnya hanya merupakan pelampiasan dendam kini telah berkembang menjadi obsesi yang tak terkontrol. Melati mulai merasa bahwa kekuatan yang dimilikinya semakin besar seiring dengan bertambahnya korban, dan ini mendorongnya untuk mengincar lebih banyak pria, lebih cepat, dan dengan cara yang lebih kejam. Setelah menyelesaikan terornya di satu desa, Melati tidak lagi puas dengan meninggalkan hanya beberapa mayat. Dia mulai merencanakan serangan-serangan di beberapa desa secara bersamaan, menggunakan ilmu hitamnya untuk berpindah tempat dengan cepat tanpa terdeteksi. Dalam semalam, ia bisa berpindah dari satu desa ke desa lain, meninggalkan jejak kematian dimanapun ia singgah. Di setiap desa yang ia datangi, Melati tidak lagi menargetkan satu atau dua lelaki, tetapi puluhan. Ia memasuki desa-desa pada malam hari, membuat para pria tergoda hanya dengan pandangan atau senyuman singkat. Mereka yang melihat Melati pada malam itu akan segera merasakan tarikan kuat untuk mendekatinya, tidak peduli betapa mereka berusaha menahan diri. Melati menggunakan metode yang semakin bervariasi untuk menjebak para korban. Di beberapa desa, ia berpura-pura menjadi seorang pengembara yang meminta tempat berlindung, dan pria yang menawarkannya tumpangan atau tempat menginap akan langsung terjerat pesonanya. Di desa lain, Melati berperan sebagai wanita yang kehilangan keluarganya, membuat para lelaki yang merasa kasihan berusaha menolongnya. Namun, tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa saat mereka mendekati Melati, jiwa mereka perlahan-lahan mulai disedot,
meninggalkan mereka lemah dan tak berdaya. Dalam waktu singkat, jumlah korban Melati meningkat dengan drastis. Setiap malam, tubuh-tubuh lelaki yang kelelahan dan sekarat mulai ditemukan di berbagai sudut desa. Mereka yang masih hidup tetapi terjerat pesona Melati terlihat semakin lemah setiap harinya, hingga akhirnya mereka meninggal tanpa sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kurun waktu beberapa minggu, desa-desa yang pernah disinggahi Melati berubah menjadi tempat yang sunyi, ditinggalkan oleh para wanita dan anak-anak yang ketakutan. Kabar tentang kematian massal ini mulai menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai berbicara tentang seorang wanita yang membawa maut dimanapun ia berada, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana cara menghentikannya. Sementara itu, Melati terus berpindah dari desa ke desa, meninggalkan kehancuran yang semakin parah di setiap tempat yang ia datangi. Semakin banyak korban yang Melati hisap, semakin kuat pula kekuatan yang ia miliki. Tubuhnya, yang sebelumnya membutuhkan waktu untuk memulihkan diri setelah serangan, kini tampak tak terkalahkan. Setiap jiwa yang ia hisap tidak hanya memberinya kekuatan fisik, tetapi juga memperdalam pengetahuannya akan ilmu hitam. Melati mulai bisa menggunakan kekuatannya dengan lebih bebas, memanipulasi pikiran orang-orang dari jarak jauh dan bahkan mempengaruhi cuaca di desa-desa yang ia kunjungi. Dalam waktu yang singkat, Melati berubah dari seorang wanita yang dipenuhi dendam menjadi sosok yang nyaris tak terkalahkan. Ratusan lelaki telah mati di tangannya, dan tak ada tanda-tanda bahwa ia akan berhenti. Setiap langkahnya membawa malapetaka, dan teror yang ia sebarkan semakin sulit diatasi. Namun, semakin besar kekuatannya, semakin besar pula kebenciannya terhadap dunia yang telah memperlakukannya dengan kejam. Melati tidak lagi sekadar mencari balas dendam, ia kini haus akan kekuasaan, dan siap mengorbankan siapapun untuk mencapai tujuannya. Teror yang ia sebarkan kini bukan hanya tentang balas dendam pribadi, tetapi tentang menunjukkan pada dunia bahwa tak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Berita tentang kematian massal yang terjadi di berbagai desa mulai menyebar dengan cepat. Desa-desa yang sebelumnya damai dan tenang kini dipenuhi dengan ketakutan dan paranoia. Di setiap sudut, bisik-bisik ketakutan terdengar, terutama di antara para lelaki yang menyadari bahwa mereka bisa menjadi korban berikutnya. Di satu desa, seorang pria yang pernah melihat Melati di jalan suatu malam mulai merasakan kelelahan luar biasa. Meski usianya masih muda, tubuhnya mulai kehilangan vitalitas dengan cepat. Ketika ia mencoba menceritakan apa yang ia rasakan kepada keluarganya, mereka hanya bisa melihat dengan cemas saat kesehatannya terus memburuk. Tak lama kemudian, ia ditemukan tak bernyawa di tempat tidurnya, wajahnya pucat dan matanya kosong. Kematian yang tiba-tiba ini membuat warga desa lainnya semakin panik. Di desa lain, seorang lelaki yang terkenal sehat dan kuat tiba-tiba ambruk di tengah pasar. Dalam beberapa hari, tubuhnya menjadi kurus kering, seolah-olah sesuatu telah menghisap seluruh energinya. Kejadian ini membuat para lelaki mulai takut untuk keluar rumah setelah gelap. Mereka mulai mencurigai setiap wanita asing yang datang ke desa mereka, takut bahwa salah satu dari mereka mungkin adalah Melati yang menyamar. Ketakutan ini membuat para lelaki menjadi sangat waspada dan paranoid. Mereka mulai menghindari berinteraksi dengan wanita, bahkan dengan istri atau kekasih mereka sendiri. Beberapa di antara mereka merasa ketakutan hingga memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari perlindungan di tempat yang lebih jauh. Namun, tidak ada yang bisa memastikan bahwa tempat baru mereka akan aman dari pengaruh Melati. Di beberapa desa, lelaki-lelaki mulai berkumpul setiap malam untuk berjaga-jaga. Mereka membentuk kelompok-kelompok patroli, berharap bisa melindungi diri dari ancaman yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Namun, rasa takut yang mengakar dalam diri mereka membuat kewaspadaan mereka sia-sia. Setiap kali ada laporan tentang kemunculan seorang wanita asing, mereka segera bergerak, namun seringkali terlambat. Tubuh lelaki yang telah menjadi korban Melati terus ditemukan, semakin menambah ketakutan mereka. Mereka yang masih hidup mulai merasa putus asa. Beberapa pria bahkan memilih untuk mengunci diri di dalam rumah, menolak untuk keluar atau bertemu dengan siapapun. Ketakutan yang mendalam ini membuat kehidupan di desa-desa tersebut lumpuh. Pasar menjadi sepi, pekerjaan terabaikan, dan suasana mencekam menyelimuti setiap sudut. Para wanita pun merasakan dampaknya, mereka tidak lagi dianggap sebagai teman atau pasangan, melainkan sebagai potensi ancaman. Ketika kematian terus meningkat dan tidak ada solusi yang tampak, desas-desus mulai beredar bahwa Melati tidak dapat dihentikan.
Beberapa orang mulai percaya bahwa hanya kematian yang dapat menyelamatkan mereka dari nasib yang lebih buruk. Di tengah keputusasaan, beberapa pria bahkan memilih untuk mengambil nyawa mereka sendiri, berharap bisa lolos dari cengkeraman Melati. Sementara itu, Melati terus bergerak dari desa ke desa, tanpa terdeteksi dan tanpa hambatan. Setiap pria yang ia temui menjadi korban, jiwa mereka dihisap habis hingga tak tersisa. Teror yang ia sebarkan semakin tak terkendali, dan ketakutan yang merajalela di antara penduduk desa menjadi semakin mencekam. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa melarikan diri dari teror Melati. Ketakutan telah menguasai semua orang, dan tak ada yang tahu bagaimana menghentikan kekuatan yang begitu jahat dan tak terelakkan ini. Desa-desa yang dulunya damai kini berubah menjadi kuburan bagi para pria yang tak berdaya, sementara Melati terus mencari korban-korban baru, haus akan jiwa yang bisa memberinya kekuatan. Setiap jiwa yang dihisap Melati menjadikannya semakin kuat. Awalnya, ia hanya mengincar lelaki untuk menjaga kecantikan dan kekuatannya, tetapi seiring bertambahnya korban, Melati mulai merasakan sesuatu yang lebih. Setiap kali ia menghisap jiwa, tubuhnya tidak hanya tetap awet muda, tetapi kekuatannya bertambah dengan cara yang luar biasa. Ia bisa merasakan energinya tumbuh, kekuatan magis yang ia miliki menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Melati mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia peroleh dari menghisap jiwa lelaki tidak hanya memberinya kemampuan untuk tetap muda dan cantik. Kini, ia bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya menjadi impiannya. Ia mampu memanipulasi pikiran orang lain dengan lebih mudah, membuat mereka tunduk pada kehendaknya tanpa perlawanan. Tak ada satupun pria yang bisa menolak tatapan matanya, dan tak ada yang bisa melawan daya tarik gaibnya. Dengan kekuatan yang semakin meningkat, Melati tak lagi perlu melakukan kontak fisik untuk menghisap jiwa seseorang. Cukup dengan tatapan atau gerakan tangan, ia bisa menarik energi hidup dari korbannya. Tubuh pria-pria yang terjerat padanya mulai layu seketika, mata mereka kehilangan cahaya, dan dalam hitungan menit, mereka terkapar tak bernyawa. Melati semakin haus akan kekuatan, dan nafsu untuk menguasai lebih banyak jiwa terus membara dalam dirinya. Melati kini memiliki tujuan yang lebih besar. Ia tidak puas hanya menghisap jiwa lelaki dari beberapa desa saja. Dengan kekuatannya yang hampir tak terkalahkan, ia berambisi untuk menguasai seluruh wilayah. Melati mulai merencanakan untuk mengendalikan semua desa di sekitarnya, memaksa setiap orang tunduk padanya, baik pria maupun wanita. Ia mulai dengan menguasai desa-desa terdekat. Melati menggunakan pesona gaibnya untuk mempengaruhi para pemimpin desa, membuat mereka mematuhi perintahnya tanpa syarat. Tak lama kemudian, desa-desa yang pernah dihantui ketakutan akan teror Melati berubah menjadi pusat kekuasaannya. Para penduduk dipaksa untuk menghormatinya, menyembahnya, dan memberikan apapun yang dia inginkan. Mereka yang mencoba melawan atau melarikan diri segera merasakan hukuman mengerikan, jiwa mereka terhisap hingga kering dan tubuh mereka dibiarkan membusuk di jalanan sebagai peringatan bagi yang lain. Dalam waktu singkat, Melati berhasil menguasai beberapa desa besar. Ia membentuk semacam kekaisaran kegelapan di mana ia adalah penguasa mutlak. Tak ada seorang pun yang berani menentangnya, karena mereka tahu bahwa kematian yang mengerikan menunggu bagi siapapun yang berani menolak kehendaknya. Melati mengendalikan seluruh wilayah dengan tangan besi, dan setiap orang yang hidup di bawah kekuasaannya dipaksa untuk tunduk. Para lelaki dipaksa untuk terus mendekat kepadanya, dan mereka yang jatuh ke dalam pesonanya tidak akan pernah kembali. Sementara itu, para wanita dipaksa untuk melayani Melati dalam segala hal, takut akan kemarahan dan kekuatan yang ia miliki. Melati menikmati kekuasaan yang ia miliki, menikmati setiap momen di mana ia bisa menundukkan orang lain dan menghisap jiwa mereka dengan mudah. Namun, ambisi Melati tidak berhenti di sini. Dengan kekuatan yang terus bertambah dan semakin banyak jiwa yang ia hisap, Melati mulai merencanakan untuk meluaskan kekuasaannya lebih jauh. Ia ingin menguasai lebih banyak wilayah, lebih banyak desa, dan mungkin suatu hari nanti, seluruh negeri. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang bisa ia capai, tetapi satu hal pasti, Melati kini menjadi makhluk yang hampir tak terkalahkan, dan siapapun yang mencoba melawannya akan segera menemukan nasib yang mengerikan.